Mari kita mulai hari ini di matchday terakhir. Dan kita lagi lihat pesanan-pesanan dari orderan tim lain yang pengen banget ngebujuk Villar. Ini yang paling serius kayaknya dari Manchester City, karena Manchester City bener-bener ngebet banget dan pengen banget dia nuker sama Doku. Secara taktik sih kita sangat ngebutuhin Doku, karena Doku itu bisa jadi pelapisnya Werner atau jadi pemain utama nanti dilapisin sama Werner, karena si Doku ini adalah pemain sayap kiri ya. Dan dia nawarin pertukaran dan juga uang sebesar 12 juta, tapi kita coba dinaikin ke 33, dia nggak mau, maunya 27. Kalau misalnya 27 berarti harganya sekitar 70-an dan itu ada di atas harganya Villar. Tapi mari kita mainin dulu, coba kita lihat pemain-pemain yang bisa dan kayaknya kita butuhin di dalam tim, apakah terrealisasi atau enggak. Gua sih sedikit agak goyang ya, karena apa-apalah kita jual Villar tapi nanti ending-endingnya kita bisa dapetin Doku dan bisa dapetin Openda. Tapi mari kita naikin dulu deh harga penawaran tukerannya. Mau nggak ya dia? Dia tetap mau di 27.900. Naikin dikit lah company. Dia mau di 27.900. Pikiran gue cuma dua sih. Pertama tolak atau kita dapetin Doku dan juga kita dapetin Openda. Ya udahlah, kita coba dapetin Openda dan Doku. Mari kita langsung pergi ke negosiasi gajinya Doku. Dan sejujurnya ini yang gua nggak suka sama pemain-pemain dari Liga Inggris. Pertama, dia kalau misalnya overall sebenarnya standar ya 82, tapi gajinya gajinya 150 dia minta. Terus habis itu tambahan bonusnya 780. Ini benar-benar nguras budget transfer kita nih. Coba kita turunin lah 90. Nggak mau dia mintanya 100, bener-bener 100. Gue pikir bakal mulus-mulus aja, ternyata Doku juga jual mahal juga sih sebenarnya nih orang. Oke lah guys, kita nggak boleh egois, kita selamatin dulu transfer budget kita. Bye bye. Siapa tadi? Doku. Dan ini gue dapet pesan dari manajemen. Ya pokoknya intinya adalah bakal ada akuisisi dari manajemen baru. Terus habis itu bakal diaudit nih finansialnya, tapi nggak perlu khawatir karena dia bakal tetap berada di pengaturan uang yang baik dan uangnya nggak bakal kemana-mana. Keren juga nih ya. Tapi nggak dikasih tahu ya, mungkin harusnya ada ada motion atau cutscene yang ngasih tahu kalau misalnya ada pemegang saham yang baru dan segala macamnya dikenalin. Kayaknya itu lebih menarik daripada cuman kayak pesan singkat kayak gini. Ya mudah-mudahan di tahun depan FC27 mereka bakal bisa bikin fitur-fitur yang baru. Tapi menarik tuh informasi-informasi kayak gitu. Dan ini dia guys, kita ada di partai puncak Europa League. Kita ketemu sama Galatasaray, timnya Osimhen. Mari kita lihat cutscene-nya. Gak ada yang terlalu berubah gitu ya dari cutscene-nya Cup domestik gitu ya, si Coppa Italia. Tapi ini dia, kemarin kita menang semifinal lawan Lazio tuh 9-1. Emang gak ada apa-apanya Lazio. Gue pikir akan ada perbedaan antara cupnya Liga domestik kayak Coppa. Terus ternyata sama aja guys, nggak ada yang berubah. Tadi pas pemainnya masuk, terus ini juga pas mereka nyanyiin anthemnya si Liga Eropa kemarin juga kayak gitu ya, sama yang nggak terlalu berubah. Ya harusnya mungkin dibedain ya cutscene-nya Liga Eropa, Liga Cup domestik dan segala macam. Ini dia pialanya, karena memang dapat lisensi, jadi ini adalah piala yang asli. Jabat tangan nggak ada yang berubah, ataunya apa kayak yang berubah gitu ya. Dan ini juga papan pemainnya juga nggak ada yang berubah gitu. Harusnya apa kek, ayolah EA
dibedain lah antara cup domestik sama Eropa. Nanti kita lihat ya di Liga Champions apakah cutscene-nya berbeda atau mungkin ini memang kondisi PS4 kayak gini ya, tahu kayak gimana. Tapi kan harusnya dari segi kontennya aja harusnya dari pembuatan awalnya dia harusnya berbeda ya, karena kalau misalnya di PS4 sama PS5 kan perbedaannya hanya kayak visual dan segala macam gitu ya. Tapi ayolah EA. Dan babang kita sudah siap-siap, Dybala dan siapa ini? Torreira ya. Dan ini adalah Osimhen. Let's go, mari kita mulai. Di atas kertasnya harusnya kita bisa menang banyak ya, karena kemarin lawan Lazio juga babak belur Lazio, dan bisa dibilang memang pemain-pemain kitanya udah di atas kertas bisa mengungguli pemain mereka ya. Ini adalah peluang kita pertama dari Dobbik, sang top skor Liga Eropa pada musim ini. Tapi biasalah ya, kiper-kiper yang ada di Cup Eropa itu pasti sangat sulit ditaklukkan. Si Kon ini gue nggak cukup familiar lah ya. Gue pikir masih Muslera, ternyata udah si Kon. Muslera kemana tuh ya? Muslera kan dulu termasuk legendnya Turki kan, kiper legendnya Turki. Ini dia serangan bertubi-tubi, masih belum bisa. Malah R1-nya kepencet. Masih belum bisa kita ngebuat gawang mereka bergetar, dan ini adalah itu dia. Yang harus hati-hati sih sebenarnya serangan-serangan kayak gitu ya, jangan sampai kita malah kebobolan kayak waktu itu kita lawan siapa tuh? Anderlecht atau lawan siapa ya, lupa. Slavia Praha. Walaupun kita nyerang terus tapi ball position kita benar-benar di bawah mereka gitu. Tapi ya karena kita permainan cepat dari sayap ke tengah, jadi memang itu yang kita unggulkan. Tapi kayaknya kita harus butuh taktik baru untuk bisa ngebongkar pertahanan mereka. Terlebih sih taktik ini sebenarnya jangan sampai kita kebobolan ya, makanya kita punya 5 back di sana, 3 center back dan 2 pemain sayap. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik di babak kedua ini. Seperti biasa sih, memang tim-tim yang lagi main di Eropa itu susah banget ditaklukin tuh. Susah banget. Dobbik yang lagi on fire aja kayak frustasi dia. Susah banget ditaklukin guys kalau udah kayak gini guys. Benar-benar depan belakang dan susah banget. Lihat tuh pemainnya numpuk di belakang. Jadi kita benar-benar dikunci. Siapapun itu, pemain gelandang kita, pemain penyerang kita apalagi benar-benar dikunci guys. Di menit 86 masih 0-0, apakah kita bisa membuka peluang atau paling enggak kita punya 1 gol lah. Gak apa-apa lah menang 1-0, yang penting kita bisa alhamdulillah wa syukurillah. Dobbik 14 pertandingan 17 gol. Emang Dobbik ini lagi kenceng-kencengnya, tapi sayang kalau di liga beneran dia malah susah banget ngebuat gol. Dan menit-menit terakhir kayaknya kita bakal ngangkat trofi. Elah. Kenapa harus kayak gitu? Torreira bener-bener. Aduh, saya udah bilang ya, siapapun itu kalau lagi main di Liga Eropa tuh jadi susah banget ya, apalagi final kayak gini. Tapi emang kosong sih, parah banget, bener-bener kosong. Kita bener-bener dia datang di lini kedua, jadi kita bener-bener fokusnya di pemain serang mereka, tapi kita malah kebobolan dari pemain tengah mereka ya. Aduh, Syake. Dengan berat hati kita harus main di pertandingan 2 babak tambahan. Mudah-mudahan sih nggak penalti ya, Lihat guys, dia shootnya benar-benar 1 dan benar-benar ngegolin. Dengan berat hati mari kita lanjutkan di babak pertama tambahan waktu. Alot guys, gue malah takut ini malah babak penalti deh. Gue takut banget nih kalau udah penalti begini-begini nih, malah jadi gagal kita ngerebut Piala Eropa pada musim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada celah di babak kedua, babak tambahan ini. Mudah-mudahan mereka bisa main menyerang dan sudah pasti disiplin di pertahanan biar kita nggak kecolongan lagi. Ya mari kita mulai. Pemain-pemain banyak yang gue masukin karena faktor lelah lah ya. Bisa
Bisa, bisa, bisa. Itu dia guys. Kenapa gue sangat sayang dan sangat cinta sama pemain ini, Serrado Becker. Ini pemain, lu coba dah, ini coba banget ini. Ini kayaknya bakal gue mainin dimanapun gue klubnya deh. Kayaknya ini emang pemain yang bener-bener murah, tajam, dan bener-bener punya kontribusi yang penuh lah kalau misalnya dia jadi pemain pengganti gitu. Bener-bener maksimal banget ini Serrado Becker guys. Tadi dia ngegantiin Dobik, ya mau gak mau Dobik harus kita ganti. Emang udah sangat capek si Dobik dan bener-bener udah gak dapet celah. Jadi ya mau gak mau Becker, terima kasih Becker. Jangan sampai kebobolan, kita main aman aja. Karena memang gua tahu banget nih, mereka kayak punya semangat yang tinggi banget gitu, jadi susah banget direbutnya. Ya main pelan-pelan aja dari bawah, kita udah dapat 1 gol, jadi gak perlu buru-buru. Iya bisa sih ini, ayo 1 peluang yuk. Iya kebuka. Alhamdulillah. Itu dia. Kayaknya memang stamina itu sangat krusial kalau di menit-menit kayak gini. Gua mainin pemain-pemain yang segar, ada Becker, ada Pellegrini di depan. Kemudian mungkin pemain belakang mereka tuh juga udah kelelahan, jadi kayak ngejar Pellegrini aja udah susah banget tuh. Ya jadi ini juga termasuk fitur yang bagus juga dari EA gitu ya. Jadi kita harus benar-benar fokus, benar-benar di strateginya kita matengin. Kalau misalnya memang mereka kencang di babak pertama, bisa jadi di babak kedua mereka udah mulai kendor karena staminanya menurun gitu ya. Berarti itu ada celah untuk kita bisa masukin pemain-pemain yang lebih segar biar mereka bisa ngebongkar pertahanan tim lawan kayak gitu. Dan terbukti 2 gol dari pemain pengganti itu udah ngebuat kita sangat aman pada pertandingan kali ini. Udah di menit 19 tuh, 119 kita benar-benar udah aman. Dan kita punya 1 serangan lagi nih mungkin. Ini terakhir nih. Wah ini pemain juga gua ambil dari akademi. Itu dia guys. Bener-bener udah diacak-acak sama pemain yang staminanya bener-bener masih full. Niklas Schulte. Bacanya gimana tuh? Tapi ini yang perlu dicermati ya. Jadi kalian jangan bener-bener memporsir pemain inti kalian yang udah habis staminanya, tapi kita harus bener-bener dengan jeli sebagai pelatih, sebagai manajer gitu, mainin pemain-pemain yang bener-bener bisa berkontribusi dengan baik. Si Schulte ini kenapa gua ambil, karena dia punya pace yang tinggi. Jadi terima kasih pemain muda, dan itu dia kita bisa memenangkan Piala Eropa. Terima kasih dari Serrado Becker, Schulte, dan juga Pellegrini. 3 penyelamat kita berasal dari pemain pengganti guys. Pemain pengganti, sekali lagi pemain pengganti. Jadi gue sih sebagai pelatih bener-bener bisa seneng banget ya, karena kayak bener gitu masukin pemain dan di waktu yang tepat. Dan itu bukan perjudian ya, karena gue yakin mereka bisa bener-bener fokus dan bisa bener-bener terbukti dia bisa membuat 3 gol loh di 20 menit 3 gol. Sedangkan 80 menit tadi 90 menit normal tuh kita nggak bisa ngebuat apa-apa, cuman 1 gol. Dan ini dia kemenangan kita, 1, 2, 3. Dari tadi yang gua perhatiin sih benar-benar nggak ada perubahan ya dari pas menang, pas pengumuman apa segala macam. Harusnya mereka tiduran kayak atau sedih atau gimana gitu. Dan ini sama dan bener-bener iya kalau bisa dibilang sih emang sama ya, bukan mirip lagi, sama lah. Perbedaannya mungkin cuman di piala. Kalau yang tadi yang di Copa adalah pialanya Copa, kalau sekarang adalah Eropa tuh sama, bener-bener sama sih ini. Gak ada perubahan. Ayolah IE untuk di 2027 apa kek, gue selalu bilang ya, staffnya kayak dimasukin atau pemain cadangannya dimasukin. Pemain cadangannya gak dimasukin, bahkan pemain inti yang tadi aja gak dimasukin tuh, gak dimasukin pemain intinya.
Iya, pemain kipernya kan juga nggak dimainin, juga nggak dimasukin ke situ. Ayolah IE, ayolah, ayolah. Mudah-mudahan di tahun depan sih punya cutscene terbaru lagi. Yang terpenting bisa ngebedain antara Copa dan juga Eropa dan juga Champions gitu ya, mudah-mudahan gitu. Ini dia benar-benar kita kurung dengan 2 shootnya, tapi walaupun begitu dia punya pegangan bola yang cukup bagus ya. Pellegrini, Schulte tuh lihat tuh masuk ke dalam jajaran pemain terbaik. Yeah.